warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Ulmonadhiroh dari jurusan Tadris Matematika kelas 4A. Baik, kita akan melanjutkan tentang fungsi implisit. Nah, bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx gitu ya. Nah, namun beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Nah, sebagai contoh ini x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 ditambah 2y pangkat 2 sama dengan 4xy. Nah, dalam beberapa kasus, kemungkinan fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah fungsi atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Nah, dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit, yaitu x, yaitu y sama dengan akar dari 16 dikurangi x kuadrat, dan juga y sama dengan akar min akar dari 16 dikurangi x kuadrat. Nah, apabila grafik fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 ini digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Mengapa kok seperti itu? Karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar dari 16 kurangi x kuadrat, dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan negatif akar dari 16 dikurangi x kuadrat. Nah, grafik fungsi implisit ini sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot. Akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X. Seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, aplikasi Maple ini menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Nah, sintaksnya yaitu seperti ini. With plot titik 2 implicate plot, di dalam kurung itu ada fungsinya berapa gitu ya, terus dikasih koma, x-nya berapa, koma berapa gitu, lalu kita kasih koma lagi, y sama dengan berapa, koma berapa gitu. Nah, perintah implicate plot juga menggunakan paket plot. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama yaitu ada grafik x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, di mana x elemen negatif 10,10 dan y elemen negatif 10,10. Kita tulis langsung with plot dalam kurung plot, kurung tutup titik 2, lalu kita tulis implicate plot. Nah, kita tulis tadi kan fungsinya x kuadrat ya. X kuadrat lalu ditambah dengan y kuadrat sama dengan 16, lalu kita kasih koma di mana x sama dengan negatif 10,10 gini, terus kita koma lagi di mana y sama dengan negatif 10 titik-titik 10. Jangan lupa kita beri kurung tutup, lalu kita tekan enter. Nah, muncul grafik seperti ini ya.
Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu ini. Ya, dimana itu 2 dikali ini ya, 2 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat dipangkatkan lagi sama dengan 2 dikali dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat, dimana X sama dengan negatif 4,4, Y sama dengan negatif 4,4, lalu kita tekan enter. Nah, kita menghasilkan grafik seperti ini. Oke, setelah kita memahami tentang fungsi implisit, langsung kita masuk ke dalam fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu Y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Nah, contohnya seperti ini ya. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Nah, lalu kita masuk ke dalam mapel. Caranya yaitu f(2) sama dengan x. Lalu kita panah yaitu x pangkat 2 ya. X pangkat 2. Kita enter, lalu apakah f itu sama dengan min x, maaf. Lalu kita enter. Nah, dari perintah tersebut ini didapat bahwa fx akan sama dengan f ini. Fx ini sama dengan f min x. Ini f min x kan sama dengan juga x kuadrat. Nah, selain fungsi genap yang terdapat di atas ini tadi, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x dan sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih besar sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Langsung kita ke dalam contoh soal. Nah, ini kan diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Nah, seperti ini kita tulis f(2) sama dengan x. Lalu kita panah x pangkat 3 ya. X pangkat 3. Lalu kita enter, lalu kita cari f negatif fe, kita enter lagi. Nah, kita cari f negatif x, kita enter lagi. Nah, hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f negatif x sama dengan negatif fx, kan ini ya. Jadi hasilnya sama. Untuk negatif fx sama f negatif x ini hasilnya sama, yaitu negatif x pangkat 3. Nah, seperti itu. Itu tadi pembahasan tentang fungsi implisit, genap maupun ganjil dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.